warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, la haula wa la quwwata illa billah. Para jamaah salat subuh Masjid Muhammadiyah Gunung Sari Indah yang dirahmati Allah, di hari yang ke-22 ini masuk hari 10 dari bulan Ramadan Mubarak, yang insya Allah atas rahmat Allah kita selalu diberi rahmat oleh Allah, sehat walafiat, sehingga meraih cita-cita Lailatul Qadar dengan itikafnya. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya, amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya lanjutkan, bolehlah saya mau cerita bagi umumnya, supaya kita tahu, meyakini bahwa apa-apa yang kita laksanakan di bulan puasa ini, terutama berkaitan penetapan awal bulan, para bapak ibu, para jamaah yakin. Saya menyampaikan pada waktu sidang isbat yang diminta sebagai pertimbangan Menteri Agama, dari beberapa narasumber tidak ada yang membahas. Kemudian saya hanya mengingatkan aja betapa pentingnya ilmu falak ini. Ilmu falak itu ilmu para nabi dan rasul, diteruskan para sahabat, tabi'in dan para tokoh sampai sekarang. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendalami ilmu falak itu belajar di Mekah 2 kali, sehingga momentum dalam sejarah yang saya lihat jamaah di belakang tadi sopnya itu miring, itu diantaranya adalah istihadnya Kiai Haji Ahmad Dahlan 18 tahun sebelum mendirikan Muhammadiyah, yaitu berkaitan dengan pelurusan arah kiblat. Dan istihad itu baru 100 tahun Indonesia melakukan pencerahan, 100 tahun, 1 abad. Dan hampir semua yang saya keliling di Indonesia ini, masjid-masjid dimiringkan sopnya, bukan orangnya yang miring ya, tapi masjidnya, sopnya aja itu miringkan. Dan sudah dengan teknologi yang sekarang kita punya, itu dapat melihat langsung, yaitu fenomena tanggal 20 tanggal di bulan Mei, dan tanggal 27, 28 Mei, 15, 16 Juli, ketika matahari persis di atas Ka'bah. Kalau kita di sana jam 12, kita jam 4 sore, melurusan. Dan itu sudah hampir semua. Ya, yang jadi permasalahan kita adalah rumah-rumah kita itu, penelitian kami itu 90% tidak ada yang menghadap ke kiblat. Tapi meyakini bahwa itu menghadap kiblat, ya sudah secara fikih dibenarkan. Tapi sungguhnya tidak tepat lah. Ya, jadi gerakan kita setelah 100 tahun Kiai Dahlan, ya, kemudian sekarang gerakan kita, rumah-rumah kita itu harus diukur, ya kan? Jangan hanya garasinya aja kita dahulukan, tetapi salah satu kamar atau tidak, ya enggak usah kamar yang mewah, ya ada kamar kalau rumahnya itu cukup, ya kalau enggak cukup ya berat. Kalau di perumahan, ya kalau ada rumah S2 itu ya berat ya, tapi ya usaha itu ya, ikhtiar. Walaupun rumahnya S2 ya tetap
kita spesialkan bahwa rumah kita itu ada satu ya tempat walaupun kecil itu menghadap ke arah kiblat gitu ya. Walaupun secara fikih boleh ya menghadap ke mana saja itu boleh, tetapi itu bagi orang yang bepergian. Ini gerakan Masjid Muhammadiyah Gunung Sari ini indah ini kita timnya cukup, lebih dari cukup. Ya kan, nanti rumahnya Pak Kusnadi, Abah Kusnadi, terus besok ini itu. Di Pagesangan sudah saya ukur semua anggota anggota warga persyarikatan. Saya ukur semua itu rumah-rumahnya itu. Alhamdulillah itu. Ya tidak perlu ada on-say-on. Kalau Bapak Ibu mau, tim kami turun seluruhnya ya kalau bisa kecamatan. Di sini ada Pak Jarot itu. Alatnya sudah tinggal tempelkan aja. Alatnya tinggal tempelkan, kemudian saya kasih stiker itu udah. Tapi tidak menjawab kok rumah kok ada stikernya itu ya ada. Tapi sudah ada ini ya, sudah ada. Ya tinggal waktu aja dijadwalkan. Tidak harus kami, timnya banyak sekali, tim ahlinya di Yayasan Al-Falakiyah Surabaya. Kami keliling, ya kan? Ya keliling terus itu, mengukur arah kiblat Pak sekarang. Rumah-rumah kita itu rumah Muslim. Penilaian kami 80, ya kan? Bahkan ada yang ikut masjidnya juga keliru itu. Saya ke Sampang kemarin itu, ya kan? Ikuti jalan, namanya ke selatan, gitu. Menghadapnya masjid ke selatan itu saya ukur itu. Loh, gimana ini ya? Kiai ikut saya apa ikut jalan lah gitu. Ya sudah ikut kiai aja gitu. Oh Makassar samping dekat jalan menghadap selatan. Ada di Bogor juga menghadap ke selatan itu. Ngikuti jalan itu. Dikira jalan itu menghadap, nah itu. Monggo silakan, tim kami lengkap. Yang kedua saya cerita. Seandainya, nah gitu ya. Seumpama bagi orang awam aja itu. Ya bukan arah ahli, karena saya sudah izin. Ya, izin para ahli, seandainya, seumpama hari ini tidak ada ru'yat, kemudian tanggal 1 Ramadan itu jatuh tanggal 2 Maret, maka apa yang terjadi? Secara ilmu tidak akan ketemu. Ya kan? Coba saya logikakan aja itu. Bagi kita saya logikakan. Maka peristiwa Allah sudah menunjukkan, ya kan, dengan ilmu. Tanggal 14 akan terjadi gerhana bulan. Kalau seandainya ikut tanggal 2, maka tanggal 3 tidak ada teori gerhana bulan itu, purnama itu tanggal 13, 16. Kemudian saya lagi, nanti tanggal 29 akan terjadi gerhana matahari. Tidak ada dalam teori gerhana matahari itu tanggal 28. Tidak ada. Nah gitu. Kemudian ya mantuk-mantuk sedikit ya gitu ya. Menjenerkan yang asalnya tegang. Sebenarnya kalau kemarin itu tidak saya begitukan, tegang itu. Karena apa? Beragama kok sulit sekali. Ad-dinu yusrun. Kementerian Agama kan mematok 3, 6, ya kan? Ada komanya 4 lagi. Kalau nggak terpenuhi nggak tanggal, kan berat itu. Nah dari Sabang sampai Merauke, yang terpenuhi ketinggiannya ke atas itu 3 derajat, elongasinya dari bumi ke 6 derajat, itu hanya di Aceh. Hanya di Aceh. Dan lebih prihatin lagi, seluruh potensi kekuatan ahli ru'yat didatangkan ke Aceh, diantaranya orang Gresik dan orang Sidoarjo. Dan ini ada sanksinya. Jadi ketika dari Gresik ini melihat di Aceh, ya kan 2 orang melihat. Yang terjadi di pengadilan beda. Dilaporkan ke Menteri Agama setelah disumpah oleh KUA, bukan pengadilan yang nyumpah itu. Nah, ketuanya itu tidak paham hukum acara. Nah, kalau orang pengadilan paham lah, kalau orang tidak pengadilan ya sudah ngikuti aja. Jadi yang lihat itu tidak disumpah, yang tidak lihat disumpah ditetapkan. Ya, apa yang terjadi? Geger Pak,
jagat Indonesia geger yang ahli ruqyat, yang berpedoman pada ruqyat. Saya sampai tengah malam itu Pak, belum tidur itu, mendampingi ya. Karena bagaimanapun ya sebagai tim ahli yang memberikan pencerahan. Nah itu di jagat semua tahu, antara ragu-ragu itu yang melihat tidak disumpah, tidak ditetapkan pengadilan mahkamah syariah ya kan? Kalau diajak mahkamah syariah. Nah terus saya yakinkan, ya sudah, setelah yakinkan apa yang terjadi, dapat sanksi. Ketuanya dipindahkan, setelah kita bina dipindahkan karena salah menerapkan hukum acara itu. Tidak main-main itu. Wong sak jagat Indonesia itu gara-gara panjenengan ragu-ragu. Ya kan? Ya wis tak pindah dibina, kemudian sekarang dipindah jauh dari orang Aceh, kemudian pindah di luar Aceh. Udah. Itu sanksi administrasi oleh pimpinan, bukan wilayah saya. Wilayah kami kan, wilayah saya kan hanya ahli, seorang ahli. Nah kemudian saya sampaikan, duduk Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, saya sampaikan bisik bertiga ya. Kalau hari ini tidak ada ruqyat, apa sidang isbat nanti tanggal 28? Oh ya. Nah itu. Maka mudah-mudahan hari ini saya katakan adalah hari yang sangat menentukan, tanggal 28 isbatnya. Ya, sidang isbatnya tanggal 28. Nah, kemudian alhamdulillah atas izin Allah, ilmu hisab kita itu adalah benar. Ya kan, tanggal 1 bulan Ramadan, tanggal 14 gerhana bulan walaupun tidak kelihatan, dan nanti akan dibuktikan lagi walaupun tidak kelihatan di Indonesia tanggal 29 Maret. Jadi yakin kita. Ya. Karena istimanya itu sore hari setelah maghrib jam 17.44, maka istiqmal ya menurut perhitungan hari rayanya tanggal 31 Maret ya, mengikuti. Itu yang Bapak Ibu saya yakinkan. Bahwa kemudian ada pertanyaan, mengapa Muhammadiyah masih menggunakan nudilal? Dalam kaidah fikih kan mengatakan al aslu makana ala makana. Jadi hukum asal sesuatu itu yang sudah berlaku sepanjang belum ada hukum baru, maka masih menggunakan hukum yang lama, jadi masih menggunakan nudilal. Itu juga geger di Muhammadiyah itu. Ya itu. Karena sudah ditetapkan tapi belum ditanfid. Tanfidnya kan baru tanggal 3 Februari 2025 kemarin. Tanggal 4 bulan Sya'ban. 1446 Hijriah kan baru. Jadi di Muhammadiyah itu organisasi yang paling teratur dalam hal urusan ini, urusan administrasi ibadah. Jadi putusan Majelis Tarjih itu kan ada 3, ya. Mohon Bapak Ibu pahami. Jadi diputuskan dalam Munas Tarjih, kemudian ditanfid. Kalau sudah ditanfid maka mengikat dari pimpinan sampai pada warga ranting, mengikat. Kalau sudah ditanfid. Karena agama yang kita permasalahan agama itu setiap detik berjalan, maka kemudian tidak mungkin Munas itu kan 5 tahun sekali, kan tidak mungkin, permasalahan agama kan tidak mungkin. Maka dibikin fatwa setiap Senin malam Jumat, buat fatwa setiap minggu atas pertanyaan dari mana saja, tapi tidak mengikat. Kalau sudah ditanfid mengikat. Tapi walaupun ditanfid, banyak warga kita itu pimpinan kadang-kadang tidak melaksanakannya. Padahal dalam organisasi kalau sudah ditanfid itu mengikat. Tapi kadang-kadang kita ini, ya mohon maaf ya karena pengetahuannya, ya kadang pimpinan tidak semuanya paham. Ya. Mestinya kalau sudah ditanfid sami'na wa atau tidak ada lagi. Nah, karena permasalahan agama ini kan setiap detik pertanyaan, maka setiap minggu itu buat fatwa. Ya kan, ditulislah dalam buku tanya jawab yang sekarang sudah ada berapa, 9 atau 10 ya. Itu. Enggak mengikat, tetapi ya kan, tuntunan ibadah itu sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Al-Maqbulah. Ya kan? Nah, itu tidak lepas dari, tapi tidak
tidak ditanfid. Hanya memberikan tuntunan agar warga persyarikatan khususnya itu tidak melenceng daripada agama yang lurus. Nah, ada putusan lagi sudah diseminarkan, ya kan? Ternyata tidak sepakat, maka diputuskan aja sebagai dapat buku, jadikan buku, tapi tidak mengikat. Nah, wujudul hilal itu mengikat, karena sudah diputuskan Munas Tarjih yang ke-25 tahun 2000, ya kan? Nah, yang KHGT juga sudah mengikat ini, mengikatnya masih nunggu bulan Juni. Ditanfid tanggal 3 Februari 2025 bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 Hijriah, berlakunya nanti tanggal 1 Muharram. Nah, tanggal 1 Muharram 1447 berlaku. Nah, nanti saya terangkan. Saya kasih ilmu paling mudah ya, ilmu yang paling mudah, tapi daurnya itu siklusnya 8 tahun. Bila mana 8 tahun itu nanti terjadi berbeda, diulang lagi, disesuaikan dengan kondisi. Ilmu orang-orang tua kita itu sebetulnya sudah luar biasa, tapi kadang-kadang generasi kita itu tidak paham itu. Ya kan, ilmu ingatan aja itu. Kan dulu kan karena bulan itu tidak kurang dari 29 dan tidak lebih dari 30, kan Nabi mengatakan begini. Saya tunjukkan riwayat hadisnya sahih. Nabi ada inna nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wa la naksu asyahru hakada wa kada tisi wa isrin wa salasin. Nabi itu sudah menggambarkan, karena itu para nabi dan rasul itu setidaknya ada 7 nabi dan rasul yang paham ilmu falak itu. Mulai dari Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan Nabi Hud, ya ada 7 yang ahli falak. Itu termasuk Nabi Ibrahim itu membenarkan kalender di Mesir. Nah, saya tunjukkan ini. Dulu tidak ada ilmu ingatan aja itu. Bulan itu kalau tidak 29, 30. Nah itu gambaran orang umum aja begini. Bapak catat hari ini aja, nanti 8 tahun siklusnya. Ya kan? Kalau beda 1 hari dan bisa sama. Kalau besok itu hari rayanya tanggal 30, tanggal 31 itu dinten apa Bapak Ibu? Nah, Senin, Bapak tambahkan 8 saja tahun depan. Kalau kemarin hari puasanya itu hari Sabtu juga kan, tambahkan 8 aja. Sabtu tahun depan, ya kan? Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Jadi tahun depan itu tanggal 1 Ramadannya hari Ahad. Tahun depannya lagi kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, hari Senin. Tahun depannya lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Itu nanti daurnya 8 tahun. Pokoknya Bapak hari ini, para jamaah hari ini menentukan ingat Ramadannya atau ingat bulan Syawalnya. Pokoknya 8 tahun itu mutarnya itu 8 juga. Ya kan? Jadi itu memudahkan orang-orang kita. Dulu saya ngaji di kiai-kiai sesepuh itu gitu caranya. Nah, itu. Dan itu benar. Ya, kan tapi udi urfi tidak hakiki, ya kadang beda 1 hari. Tapi sama juga. Tapi kalau nanti ternyata selama 8 tahun itu berbeda, maka diulang lagi itu, nyocokkan harinya itu, misalkan itu. Ya, nah itu yang paling mudah untuk mengetahuinya. Ya. Jadi itu yang paling mudah saya ajarkan, karena di Indonesia itu hanya ada 3 yang sepanjang yang saya ketahui. Yang menulis ilmu falak itu di Indonesia itu yang saya ketahui loh ya, yang paling banyak menulis itu ada 3. Saya dari Surabaya, ada kekhususan asli Lamongan, kemudian ada dari Medan dan ada dari Kediri. Yang Surabaya itu karena dosen, yaitu membuat buku yang berikan pedoman. Mulai di SMP, belum ada Pak di dunia ini, di dunia apa di Indonesia yang menulis ilmu falak untuk diajarkan mulai SMP,
SLTP, SLTA perguruan tinggi dan umum. Dan sudah saya ajarkan di Karangasem, Pondok Pesantren Karangasem. Itu. Jadi SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sanawiyah kelas 1, 2, 3. Ya, nah dilihat 1, 2, 3 ada bukunya, 1, 2, 3. Kemudian di SLTA, di SMA, untuk Alia, SMA, SMK, ada bukunya 1, 2, 3. Dan ada LKS-nya. Di perguruan tinggi, walaupun itu jurusannya pendidikan agama Islam, saya ajarkan 4 SKS, ilmu falak. Ya kan? Nah, terbanyak ya lebih dari 25-an buku, 30-an lah buku. Ya. Nah, kalau yang di Kediri itu untuk pondok pesantren. Jadi pendidikan untuk pesantren. Kalau yang di Medan itu untuk sejarah, yaitu sejarah. Jadi sejarah ilmu falak. Jadi saya termasuk ini bawah ini. Jadi saya meyakinkan kalau Muhammadiyah nanti setelah ditanfid, ya tapi ini sebelum ditanfid loh ya, sudah saya hitungkan 350 tahun sudah saya hitungkan. Ya, seandainya kemarin itu Muhammadiyah menggunakan wujud, sudah saya hitungkan 350 Muhammadiyah wujud hilal menuju kalender global, sudah saya hitungkan. Kan tafidnya kan baru 2025, ini sudah terbit, sudah lama cita-cita ini. Ini berkaitan dengan muktamar yang di Makassar sudah langsung saya bikinkan. Arahnya adalah kalender internasional. Ini 350 tahun, mudah-mudahan Muhammadiyah masih ada. Tapi ini sudah berjalan 100 tahun. Jadi masih ada 250 tahun wa alam. Mudah-mudahan masjid Muhammadiyah Gunung Sari ini malah lebih generasinya, berarti 2 generasi lagi ya. Nah, itu mudah-mudahan. Nah, Kementerian Agama karena ini saya jadi tim ahlinya, saya sudah hitungkan juga. Sama dengan 350 tahun. Kriterianya Kementerian Agama, Mabin. Nah, yang ini yang sedang diputuskan, kalendernya persis. Bapak cek kalender 1447 mulai 1 Muharram dengan ini cocok itu udah. Kemarin sudah kita cocokkan rapat untuk menerbitkan kalender 1447 mulai Muharram. Jadi sesuai dengan ini. Ini sudah. Menghitungnya gimana ini? Ya, itu. Dari pokoknya di bumi manapun itu saya hitung itu, Pak. 60 kota di dunia ini saya hitungkan di sini. Supaya kalender global nanti itu nanti yakin gitu loh. Jadi Muhammadiyah kalau ahlinya belum ada yang hitung, sudah saya hitungkan 300 ya sejak zaman Rasulullah ya contohnya gitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu yakin, nanti tidak perlu ragu. Tak mayuri buka ilah mayur al yakin lah jalu bisa. Jadi tidak boleh ragu. Nanti kalau sudah ditanfid berlaku tanggal 1 Muharram 1447 maka berlakulah kalender KHGT, istilahnya KHGT kalender Hijriah Global Tunggal. Tapi saya sudah dahului, tidak KHGT, KIGT kalender Islam Global Tunggal. Nah, ini. Kalau mau bukan ini harus diberitahu ini, ya, tinggal cek aja di Sofi nanti ketemu itu. Ya, cek aja di Sofi akan ketemu itu Mbak Sofi itu kan gampang, ya kan? Itu. Ya, saya konsen mengapa saya menulis buku mulai SLTP, saya konsen untuk generasi ilmu falak kan diajarkan Nabi dan Rasul. Mengapa umatnya nggak paham, masih ummi? Ya kan? Padahal jelas itu kan diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Tahun 2 Hijriah, Ibnu Umar itu umurnya 12 tahun. Betul ya? Yang meriwayatkan hadis tadi loh, riwayat Bukhari Muslim tadi. Kemudian Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas umur 6 tahun pada tahun 2 Hijriah. Abu Hurairah baru masuk Islam tahun 9 Hijriah, jadi tidak menjumpai peristiwa tanggal 2 Hijriah. Peristiwa adanya ru'yat itu tidak menjumpai, hanya dengar dari para sahabat. Tabi'in tidak mungkin dengarnya dari tabi'in, dengarnya dari tabi'in. Nah ini kan ada 4 peristiwa sejarah ini. Satu adalah tahun 2 Hijriah, itu adalah Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Itu yang menerangkan itu.
Ya kan? Kemudian Abdullah ibnu Abbas, anak-anak ibnu Abbas. Kemudian Abu Hurairah, kesayangannya Rasulullah, sahabat kesayangan Rasulullah, menjumpai Rasulullah 2 tahun, 2 atau 3 tahun. Kemudian Arabi, tapi tidak mungkin akan ketemu. Loh, kalau begitu, kalau ikut sejarah, maka gunakan perhitungan. Kaidah fikihnya adalah al-hukmu yaduru ma'ailati wujudan wa adaman. Aslu fi isbati suhuri ayyakuna bil hisabi, itu kaidahnya. Tapi ada 2 pendapat. Ini kan yang diajarkan Rasulullah. Ru'yat itu kan adalah ibadah, diklasifikasikan, dikecilkan menjadi ibadah apa? Fardu kifayah. Tidak, Rasulullah itu mengajarkan metode saja. Kondisi umatnya pada waktu itu adalah belum bisa menghitung, banyak belum bisa menghitung, maka metode yang paling gampang melihat fenomena alam. Kan begitu. Yaitu namanya ru'yat. Terus caranya bagaimana? Mengaku saja. Ada seorang Arab Badui datang pada Kanjeng Nabi, saya melihat bulan, mulat hilal. Ya kan? Ya sudah, kamu percaya kepada Nabi? Iya, kemudian syahadat. Udah ditetapkan, isbat. Ya kan? Terus besoknya ada lagi datang dari pegunungan. Ya Rasulullah, kemarin saya lihat hilal. Ya sudah, hai Bilal sini, umumkan hari ini buka puasa siang-siang, tidak diteruskan. Dan sekarang ini kalau mengikuti hukum al-hukmu yaduru ma'ailati wujudan wa adaman, maka sesungguhnya metode itu ru'yat itu kan sulit. Ayo panjenengan, sulit. Tapi Rasulullah masih mengajarkan itu pada kondisi masyarakat pada waktu itu. Lihat fenomena alam, mencari. Zaman dulu itu kalau awal bulan tuh cari, akhir bulan tuh cari terus. Ya kan? Dan masih sekupnya di Mekah, Madinah dan sekitarnya. Lah sekarang itu sudah global. Apa bisa menyatukan? Tidak bisa, karena ru'yat itu lokal. Maka kemudian metode selanjutnya adalah bukan ta'abudi lagi, tapi ta'akul. Bagi pandangan kita yang paham itu di Muhammadiyah, ru'yat itu bukan ta'abudi, bukan ibadah, tapi ru'yat adalah ta'akul, logika dengan menggunakan hisab. Mengapa hisab itu qat'i, ru'yat dhanni? Coba yang sumber contoh aja. Kok seolah-olah, mohon maaf ya, seolah-olah. Ya kan? Asalnya 2 derajat, ya kan? 2 derajat 38, dinaikkan 3 derajat 6,4, ada komanya. Di seluruh Indonesia tidak ada yang terpenuhi hanya di Aceh. Ya kan? Seandainya kemarin tidak lihat, dipastikan yang ahli ru'yat tanggal 2 Maret, tanggal 1 Ramadan. Gitu mboten? Nah, nanti dicocokkan dengan ilmu namanya ru'yat global, Pak. Ru'yat umum. Semua orang bisa melihat. Ya kan? Dengan adanya gerhana. Ya, dengan adanya gerhana bulan dan panjenengan juga bisa lihat ru'yat global ini, Pak. Nanti tanggal di Masjid Gunung Sari ini panjenengan, tapi ini sudah lewat ya. Besok ya berarti. Besok panjenengan cek masih ru'yat global. Maksudnya apa? Seluruh dunia itu akan bisa menyaksikan malam tanggal 7, malam tanggal 8. Pada saat adzan, bulan itu berada di atas kepala kita. Seluruh dunia itu bisa menyaksikannya. Nanti, ini kan sudah lewat, tanggal 14 malam 15, tengah jam 12 malam, bulan berada di atas kepala kita saat purnama. Ya kan? Nanti malam ini, ya subuh besok panjenengan lihat, tanggal 23 malam 24, pada saat adzan, bulan itu berada di binjing-binjing ya. Itu namanya fenomena yang bisa dilihat oleh semua. Nabi mengatakan untuk mengetahui itu dengan fenomena memudahkan, bukan matahari. Kesulitan, posisi matahari itu sulit. Karena
karena sinarnya juga cahaya yang terlalu kuat, kalau bulan kan bisa. Nah ini untuk ngecek panjenengan benjing, enten untuk adzan panjenengan keluar, mudah-mudahan tidak hujan, bulan berada di atas kepala kita itu berarti 23/4, 24. Nah gitu loh Pak, itu namanya disebut ru'yat global, semua orang bisa melihat gitu loh ya kan. Kalau tanggal 1 amat sangat sulit kalau tidak seorang ahli, apalagi tidak didasari ilmu ya kan, banyak yang keliru. Nah jelas ya. Nah ini saya kasih ilmu yang paling mudah. Untuk ilmu titen yaitu tambahkan aja ya kan. Nah gitu caranya ya. Nah, caranya begitu. Jadi 8 tahun atau ilmu papatan, tapi enggak dihitung ya. Jadi misalkan papatan itu kalau hari Sabtu ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya gitu kan. Nanti Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin ya ilmu empatan gitu kan. Enggak ilmu 8, yang paling mudah ya ilmu papatan, 4 rubu ya. Jadi gitu cara menghitungnya. Hari Sabtu Ramadan kemarin ya tinggal tambah 4 aja. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad sampai 8 tahun putarannya nah ketemu. Oke, terima kasih. Itu yang pertama sehingga kita yakin ya. Dan nanti kalau sudah ditanfid ya mohon Bapak Ibu ya kita hormati, karena Munas itu adalah amat sangat mahal, mendatangkan para ahli seluruh Indonesia. Oke. Saya kira ini cukup ya, pergantian hari dan bulan. Ya, ternyata hidup kita itu orang di dunia itu tidak terlalu lama ya. Ya, mana ada ya? Bisa. Gangguan teknis ya. Ya, jadi sebelum kita lanjutkan, hari ini Bapak catat ya satu ilmu pengingat ya kan, tambahkan rumus 4 dari H ke 4 ya, kemudian insya Allah ya kalau tidak sama ya beda 1 hari. Hidup kita ini karena amat sangat sebentar ya, maka saya dengan keahlian saya tulis buku yang sebanyak-banyaknya dengan bidangnya supaya dapat dimanfaatkan ya. Dan sekolah di Indonesia ini yang baru melaksanakan pembelajaran falak itu baru di Karangasem ya, di perguruan di sekolah-sekolah Muhammadiyah baru di Karangasem ya, apalagi sekolah negeri tidak ada ya. Jadi padahal ilmunya para nabi dan rasul ya, ini ditinggalkan, ilmu para nabi dan rasul ditinggalkan, yang melaksanakan hanya di Kabupaten Lamongan, mengurutnya adalah Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Paciran Lamongan ya. Mulai mudah-mudahan kalau putra putri panjenengan atau cucu mau sekolah di sana ya pasti akan dan sementara saya sendiri yang mengajarkan suhunya karena belum ada generasinya ya, mulai dari SMP, SMA, SMK dan perguruan tinggi. Oke. Dan ini Bapak Ibu sekalian, ternyata kita hidup hanya sebentar ya, ini hanya pembukaan aja. Rasulullah mengatakan, saya mikirnya begini, an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, akmar ummati ma baina sitin wa sab'in. Ya. Jadi umat Rasulullah itu kira-kira antara 60 sampai 70. Kalau enggak segera saya tulis ya, nanti ilmu saya ini hilang. Maka saya tulis sebanyak-banyaknya di bidangnya sehingga nanti bisa dimanfaatkan generasi selanjutnya. Sebagaimana Kiai Dahlan tanpa menulis buku kemudian mengamalkan untuk penentuan arah kehidupan salah satu ilmu. Dan ini di dalam Al-Quran ternyata hidup kita kalau hanya 63 itu hanya berapa ya, 2,5 jam ya. Nanti bisa di-share, sudah saya sampaikan ini.
Oke, ini Pak, ini Al-Quran yang mengatakan nih, yang mengatakan bukan saya, itu Al-Quran mengingatkan kita itu. Yang dari lebih dari 60 ya alhamdulillah diberi bonus ya. Ya kan? Bonus ya. Tapi kematian itu, berbicara mati itu kan tidak muda, tidak tidak balita, tidak muda, tidak tua. Ya kan? Umat manusia yang paling lama hidup di dunia ini kan Nabi Adam dengan Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Ya kan? Illa khamsin ya, jadi 1000 dikurangi 50 kan berarti 900. Apalagi umatnya Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek itu. Semakin nanti ya itu semakin pendek itu umurnya ya. Jadi alhamdulillah kalau satu hari di akhirat itu 100 tahun di dunia ya kan, atau 24 jam itu 100 tahun di dunia, maka 1 jam di akhirat itu 42 tahun di dunia. Ya kan? Jadi kalau umurnya Kanjeng Nabi itu 63, berarti dibandingkan di akhirat hanya 1,5 jam. Ya kan? Nah, itu. Ini Al-Quran ini Pak, bukan ini informasi dari Al-Quran. Jadi bersyukurlah kita, maka sepanjang masih senyampang masih ada umur ya perbaiki amalia-amalia kita itu ya. Oke. Nah, kalau yang punya keahlian, ya ilmunya ditulis itu supaya bermanfaat. Kalau punya harta, ya diamal jariahkan, gitu kan? Ya itu. Kekuatan apa saja yang kita miliki, kekuatan fisik, kekuatan harta, kekuatan ilmu, maka segera manfaatkan itu. Karena hidup kita hanya sebentar. Ini Al-Quran yang dawuh, Al-Quran yang berbicara. Ya saya hanya mengaplikasikan aja. Ya, ini. Dan nanti bisa dicek, sudah saya kasihkan Pak Ustadz Anas PowerPoint-nya. Karena dunia kuluman alaifan, Pak. Hancur itu sekuat apapun kekuatan kita itu, ya kan? Kita tidak ada apa-apanya. Sehebat kekuatan apapun, ya kan? Pondasinya cakar ayam 7 atau 9 cakar ayam, kuluman alaifan, hancur itu. Dan saya bisa menikmati itu, ya museum di Aceh ya, begitu kekuatannya. Ternyata masjidnya itu hanya retak aja itu. Dan ini ada lucu lagi itu, bukan lucu, keajaiban. Orang yang tidak bisa jalan, tapi kok di atas masjid itu siapa yang menjalankan itu? Dan saya menikmati itu, melihat itu museumnya di sana. Betapa tidak tsunami 15 meter, tidak bisa membayangkan. Satu kecamatan habis semua. Kuluman halaifan. Wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya kan? Yang masih tetap itu adalah Tuhan kita. Ya kan? Jadi ini kekuatan kita tidak ada apa-apanya. Dibandingkan kekuatan, yakin enggak? Ya yakin kita. Kita ini dilewati, Indonesia itu amat sangat rentan gempa. Euro-Asia, kemudian Indo-Australia, kemudian Pasifik. Jadi lewati Pak, muter ini. Ya itu. Dan ini tinggal terus saja ini mendekati ini. Ya, mega terus ini. Nah, jadi saya sampaikan sepanjang sepengetahuan saya belum ada yang dapat menemukan ilmu gempa. Gunung sudah, pokoknya semuanya termasuk ibu hamil sudah bisa ditemukan. Apakah laki perempuan, jabang bayinya itu sudah ditemukan itu dengan UGS-nya. Tapi ilmu gempa itu belum ada itu, belum ada ditemukan, baru tandanya. Seandainya ilmu gempa sudah diketahui, kan masyarakat semuanya kan diboyong itu. Seperti gunung mau meletus itu kan sudah bisa itu. Apa rahasianya Allah itu belum ditemukan. Sudah saya baca puluhan buku ya, puluhan tafsir, puluhan buku astronomi, buku geografi, belum menemukan siapa yang dapat memprediksi adanya ilmu gempa. Makanya
dari BMKG hanya menyampaikan mitigasi. Hati-hati, ini mau terus. Lewat Pak, jadi dari Sumatera lewat ke Jakarta, Sunda, ke selatan, ya kan, Laut Jawa, ya. Dan aneh lagi itu, yang kemarin Laut Jawa kan tidak dilewati itu, lempengan gempa. Tapi kok kena? Karena di situ ada namanya bumi tua di dalam itu. Bergeser Pak. Saya tanya langsung teman saya itu, yang kepala BMKG itu Tuban, Bawean kan tidak dilewati lempengan bumi, kan tidak ada sejarah di laut pantai utara itu gempa, tidak ada. Bumi di dalam itu sedang aus gitu kan. Nah makanya kena itu. Ya kalau mau bangun ya kokoh ya di pantai utara itu. Kalau selatan agak rapuh karena pasti dipastikan dilewati gempa. Termasuk Malang itu. Ya kalau digoyang sedikit aja sudah seperti ini. Ya Bapak Ibu saya hanya nyampaikan aja sebagaimana informasi dari Al-Quran. Dan hari ini sampai hari ini seorang ilmuwan di dunia belum menemukan adanya ilmu gempa, baru tandanya saja, ya, ilmu geologinya belum, ya, hati-hati, ya, itu, hanya hati-hati aja, ya, oke, kita harus bersyukur di mana Mas Maka nggak bisa jalan, oke, coba Bapak bayangkan. Saya mengibaratkan manusia itu di mana, ya. Al-Quran mengatakan ini saya informasikan dari Al-Quran surah Al-Mulk. Alat dia kalau kesabah samat tibako bertingkat-tingkat mata rofi kalau kisamat war mintafar jil basro hal taro min futur sumar jil basro karat yang kolib ilaikal basro wa huwa khasir. Ayat ini Rasulullah menangis ketika turun ini. Ya kan, terus kemudian Bilal mengatakan, Ya Rasulullah mengapa panjenengan menangis? Ya Bilal, tadi ada ayat yang turun. Betapa keseimbangan daripada ciptaan Allah berupa benda-benda langit itu bisa serasi, tidak pernah bertabrakan. Kalau tabrakan itu tidak mengenai kepada hambanya. Tetapi hamba saya kok selalu bertengkar aja tidak selesai-selesai. Bahkan bulan Ramadan digempur, ya kan, di Palestina itu kasihan. Ya doa kita selalu berdoa mudah-mudahan. Enggak ada Pak keseimbangan itu, ya kan, semuanya seimbang. Nah umatnya itu tidak ada yang seimbang itu, ya kan, beda sedikit ya sudah mendirikan suatu organisasi, mendirikan satu kelompok itu. Nah itu. Kalau kita melihat filosofi ciptaan benda-benda langit itu berarti kita ini kan harus tunduk, ya kan, tunduk dan patuh Sang Maha Pencipta sesungguhnya. Enggak ada, tidak ada, dan ini dikagumi oleh para ilmuwan sehingga banyak yang masuk Islam. Nah ini panjenengan di mana kira-kira panjenengan? Adigang, adigung, adiguno. Kalau sudah berkuasa semuanya ditempari itu. Seolah hidupnya enggak ada kehidupan. Umurmu berapa? Kalau sudah berkuasa, berilah untuk kemaslahatan pada umat. Jangan buat umat sengsara. Karena pimpinan yang adil itu nanti masuk surga itu. Kalau pimpinan tidak adil, jangan karena pemimpin kemudian yang kecil digusuri semua. Nah itu. Coba kamu di mana itu? Rasulullah menangis. Coba lihat sekali, coba lagi. Sumar jil bahasa karena lihat sekali lagi. Apakah ada yang tidak teratur? Lihat, diulang lagi Pak. Sumar jil bahasa karena lihat sekali lagi. Nah itu, enggak ada. Kita itu hanya satu butiran tepung yang paling kecil ya, itu. Yang sekarang laris, sekarang tepungnya kan sekarang laris mau hari raya itu untuk buat gorengan. Ya. Nah, itu Pak. Saya kalau baca ayat ini itu nggak bisa apa-apa Pak. Ya, dan sudah saya tulis. Nah ini juga ini, ya. Apalagi ini,
seandainya ya gitu, seumpama Allah itu udah adil, ya kan? Langit itu loh tidak ada tiangnya, tapi kok bisa kokoh. Maka kita ini bersyukur itu ada tingkatan-tingkatan atmosfer itu yang menjadikan hidup di bumi ini adalah seimbang. Jadi ketika ketika ada sesuatu yang mau jatuh, itu sudah ketinggian 100 ya kan, 100 kilo, itu sudah ditahan lagi oleh eksosfer, namanya lapisan atmosfer. Ya. Kemudian kekuatan terlalu besar dan masanya, maka akan ditahan lagi, hancur lagi termosfer. Masih kekuatan besar lagi, kok masih ingin ini mesosfer, ya, sampai kepada mendekati yang kelima sehingga tidak turun ke bumi. Seandainya, seumpama, ya kan, nggak ada lapisan bumi yang berupa atmosfer, maka kita hidupnya cemet semua, betul? Ya kan, cemet. Betapa tidak, ya kan? Setiap detik itu kan ada bintang-bintang karena masanya udah tua, kan jatuh, ya kan? Nah, ilmu tua kita itu dianggap itu kalau ada bintang selorot itu, ya kan, meteor itu melempar setan itu. Jadi kita ditahan, Pak. Ini kita ditahan. Oleh karena itu kita harus banyak bersyukur, ya, saya tunjukkan ini supaya Bapak Ibu itu paham tentang benda-benda langit, apalagi kalaupun belum senang ilmu falak ya tidak apa-apa, ya, menjadikan ilmu falak itu ibadah kita itu semakin yakin, ya, tidak sedetik pun tidak akan melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Orang yang ahli falak itu, ini sudah diceritakan oleh para nabi dan rasul itu, ya. Maka oleh karena itu kita bersyukur hidup di bumi. Ya, ini coba saya tunjukkan hidup di bumi, ya. Hidup di bumi itu betapa nikmatnya ini. Ya, ini saya sudah dengan ilmu pengetahuan sudah dapat diketahui, ya, hidup di bumi. Nah ini, Pak, nah ini coba panjenengan hidup di Merkurius, ya kan, sama dengan abu 430 derajat Celcius. Jangan jadi abu itu, ya kan? Jangan jadi arang. Panjenengan hidup di Pluto kalau masih digunakan planet itu, panjenengan akan membeku 230 derajat Celcius minus, ya kan? Kekuatan 100 derajat di kulkas kita itu belum apa-apa, itu membekunya sudah begitu. Panjenengan lemparkan, ya kan, satu benda seukuran 1 meter, lemparkan dan kecepatan 100 kilo, tidak akan meleset sedikit pun terbeset karena membekunya. Dengan kita hidup di bumi, subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, terima kasih panjenengan, ya Allah. Saya dapat hidup di bumi. Ya kan, 20 derajat Celcius, tidak panas, tidak dingin. Panas dikit pakai AC, pakai kipas. Ya kan? Ya, dingin sedikit, ya kan? Nanti dekat kompor api, ya. Sekarang tidak ada kompor api, ya. Udah magicom semua itu, zaman. Nah itu. Manusia kan mengeluh itu, panas sedikit ngeluh, dingin sedikit ngeluh, gitu kan. Kita hidupnya nikmat itu, ya kan. 20 derajat Celcius, nggak terlalu panas dan itu. Apalagi Surabaya, ya. Nah itu, jadi harus bersyukur itu. Kalau ada orang yang mau hidup di Merkurius, di Venus, tidak mungkin. Di Mars pun juga kata maunya itu negatif 25, sudah dingin, sudah jadi es itu, ya. Jadi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, terima kasih. Nah itu. Nah, panjenengan harus bersyukur hidup orang di Indonesia. Harus bersyukur lagi itu. Normal bumi ini normal.
Coba panjenengan hidup di utara dan selatan. Ya kan? Ini contohnya, ini saya contohkan. Ya. Jadi pada kemarin, peristiwa kemarin, Bapak nggak lihat ya? Belum tahu ya, belum saya beritahu. Tanggal 20, tanggal 21 itu persis matahari berada di titik khatulistiwa. Terbit dan terbenam jamnya sama, sudah saya cek ini. Tanggal 20 kemarin. Terbit dan terbenamnya pas di khatulistiwa tanggal 21 Maret, nanti 23 September, nanti bulan ke utara. Ya kan? 21 Juni di utara Pak, matahari. Di sana 60 hari matahari tidak pernah terbenam, siang terus-menerus. Mengapa? Kalau kita di bumi ekuatornya itu lurus dari timur, ya ekuatornya begini. Tapi kalau di utara, ini bumi, yang mataharinya di utara, mau terbenam kembali lagi. Pada bulan Juni di selatan 60 hari malam terus. Ayo pertanyaannya bagaimana ibadah puasa dan ibadah ketika bulan Juni? Apakah masih menggunakan ru'yat? Apakah ru'yat tetap masih diyakini sebagai ta'abudi, bukan sebagai metode saja? Sana menggunakan jam, Pak. Betapa tidak, hanya 1 jam menjumpai malam. Apa tetap itu puasanya 23 jam? Kan tidak mungkin. Yang di barat, yang di selatan bulan Juni malam menjumpai siang itu hanya 1 jam. Pertanyaannya ini dilanjutkan. Ketika matahari berada bulan Juni, bagaimana kita sholat maghrib, isya, sahur, subuh? Matahari itu, ayo bersama, saya diajak Pak ke Stockholm, ya kan, ke Meksiko, ke Kanada, ke Belanda. Saya diajak berapa dolar ya. Nanti bulan Juni ya, kita buktikan. Tidak akan menjumpai malam. Perjalanan ke selatan, ke New Zealand, pada bulan Juni di sana malam terus, tidak menjumpai siang. Bukti Pak, bukti. Maka oleh karena itu hisab itu, perhitungan itu adalah pasti. Di sana tidak ada orang pakai ru'yat, tidak ada Pak. Nah ini Pak. Nah kemudian kembali lagi tanggal 23 September berada lagi. Kemudian ke selatan tanggal 20, ya kan? Tanggal 22, 23 Desember di selatan siang sama, balikan. Nah filosofinya, hikmatut tasriknya, mengapa bulan-bulan Komariah, rembulan untuk pentingkan ibadah? Karena bulan-bulan Samsiah, Januari sampai bulan Desember akan dilewati. Setiap tahun maju 11 hari. Ya kan? Jadi setiap tahun 11 hari. 3 tahun 1 bulan. Nanti bulan Januari sampai bulan Desember akan dilewati. Itulah hikmahnya. Tapi kalau menggunakan matahari, ada ngatakan gini, keimanan Allah tidak adil. Mengapa bulan Ramadan itu tetapkan bulan Juni? Bulan Juni aja di utara siang terus, di selatan malam, atau diletakkan bulan Desember. Alhamdulillah orang Indonesia stabil, bisa menikmati 12 jam siang, 12 jam malam. Alhamdulillah, nikmatnya ibadah. Ya kan? Kita harus bersyukur itu orang Indonesia itu dekat khatulistiwa. Dari khatulistiwa ke arah selatan ke Gunung Sari ini 7 derajat 15 menit. Itu Pak nikmatnya. Nah ini Pak, ini gambarannya Pak. Bapak punya kurungan, tahu kurungan? Kurungan tahu ya? Yang ada merah itu adalah matahari tidak pernah terbit, berarti malam. Ya kan? Itu. Yang tengah matahari tidak pernah terbenam. Wong kita ini adalah berada di ujung kiri itu, terbit dan terbenam sama mendekati 12 jam siang, 12 malam. Itu sudah bisa dihitung Pak, dan sudah bisa disaksikan Pak. Ya, jelas ya Bapak Ibu
Alhamdulillah bagi orang Indonesia. Ya, nah ini sudah bisa digambarkan. Ya, dan sudah saya ajarkan karena ada anak santri saya itu yang sekarang ke Amerika. Kamu nanti akan ketemu seperti ini. Oh iya, nah itu. Dan sudah dibuktikan ada santri saya S3 itu berada benar itu. Ya, sudah bisa membuktikan kirim. Nah ini kalau mau dilihat senyatanya begini bentuknya Pak, yang bawah itu. Tapi kan kita tidak terasa gitu. Jadi perganti mutarnya bumi, ya kan? Bumi itu kan dari barat ke arah timur setiap hari itu ke arah timur itu 12 derajat. Ya gitu. Kalau 30 hari berarti 360 derajat. Itu sudah bisa dihitung, oke? Nah, ini Pak sudah saya contohkan ini. Ya, ini yang bawah itu berapa lama orang berpuasa, ya kan itu. Ya, ini di bawah itu sudah saya tunjukkan itu. Yang panjang, yang atas itu orang dekat Katulistiwa. Ya, yang bawah itu kemudian disebutkan dalam kitab dan sudah menjadi fatwa Majelis Ulama Dunia bahwa ngikuti jam. Ya, tidak ada ru'yah dan hisab, yang ada itu hanya perhitungan. Ya, menggunakan jam Swiss ya, fatwanya jam Swiss, lihat jam aja. Ya, itu jam yang paling unggul kan Rolex jam Swiss ya, itu fatwanya. Tidak menggunakan jam ini, oke? Ini mohon Bapak Ibu, alhamdulillah kita orang Indonesia, kita sekarang yang terakhir, ya kan? Jadi Muhammadiyah sampai hari ini menggunakan wujud hilal, kaidahnya usul fikihnya al-aslu baqa'u makana ala makana gitu kan, belum berubah. Ya, berubahnya nanti tanggal 1 Muharram 1447 di fatwanya ada di belakang itu. Nah sebetulnya kalau mau gampang itu ya wujud hilalnya cukup. Tapi kan ini amanat muktamar, ya kan, 2 muktamar dan amanat munas tarjih. Ya, bentuknya gimana sih Pak? Ini. Nah ini bentuknya begini aja ini. Nah ini wujudul hilal, wujudul hilal yang ini. Nah bentuknya seperti ini. Jadi istimewa terjadi sebelum maghrib. Pada saat maghrib hilal sudah di atas ufuk. Itu ini. Berapapun ketinggiannya tidak jadikan masalah, yang penting sudah terjadi istimewa. Dasarnya apa? Hadis Rasulullah tadi itu. Bulan itu sinodis itu perputaran itu 29 hari. Ya, 29. Nah, ini ada bukunya Pak, ini sudah saya hitungkan. Tidak mungkin itu bulan itu 28, 31 tidak ada, ini 1 bulan. Kita buktikan. Selama 350 tahun tidak ditemukan putaran bulan itu kurang dari 29 lebih 31 tidak ada. 350 tahun sudah saya buktikan. Belum pernah ditemukan di dalam perhitungan itu puasa Ramadan itu 28 hari atau 31, tidak ada. Ya kan? Oh, berarti Rasul luar biasa ilmu falaknya ya. Rasul mengatakan inna nahnu ummatun ummat la naktubu wa la naksu asahru wa kada 29 terus wa isrin wa salasin, itu aja. Tapi setelah dihitung, ternyata benar ya, Rasulullah luar biasa. Tidak ada derajat, menit, jam itu, tapi Rasulullah sudah mengatakan, bulan rembulan itu ibadah puasa itu tidak ada yang kurang dari 29, tidak ada yang lebih 30. Dan sudah saya buktikan 350 tidak menyembuhkan. Ini bukunya 1 Pak, sudah jadi. Telah akhir itu 350 tahun tidak menyembuhkan, meyakinkan. Nah gitu kan. Ini wujudul hilal, bentuknya wujudul hilal begitu. Nah fase-fase bulan dan ini. Nah ini Pak, yang tadi saya katakan tadi Bapak Ibu. Nah ini, seandainya, seumpama, ini ada bulan purnama. Bapak melihat bulan purnama, di situ ada kawah-kawah itu karena bulan itu tidak punya atmosfer. Setiap benda yang jatuh akan melukai dirinya. Kalau ada anak pemuda-pemudi dimabuk cinta, wajahmu seperti bulan purnama gombal, wajahnya ceblok-ceblok gitu. Karena tidak punya atmosfer,
seperti bumi yang ditahan, setiap benda yang akan jatuh itu akan hangus dulu. Kalau di bulan enggak, berceblok-ceblok itu seperti kawah-kawah itu, ya bekas kejatuhan benda-benda langit. Nah itu wajahnya, kalau ada wajahmu seperti bulan purnama gombal, wajahnya ceblok seperti melon gitu. Itu wajahnya itu. Ya itu dimabuk cinta, wajahnya itu. Ya jelas ya Bapak itu. Alhamdulillah. Kalau itu di bulan, cemat kita itu, cemat. Nah itu, setiap benda jatuh melukai dirinya. Ya kan, apalagi manusia kecil sekali. Ya, cemat itu ya. Ya. Oke, ini sudah, nanti dipelajari aja Pak. Saya ingin senang sekali kalau ada yang belajar ilmu falak itu penerus ya. Dan mohon ini bukan amanah ya, saran, pendapat yang tadi itu satu aja dulu lah. Ya rumah-rumah kita ukur. Ya, minta bantuan kami ya. Nah, itu. Monggo ya. Oke, kita lanjutkan yang global ya. Nah, ini Pak. Nanti sejak tanggal 1 Muharram 1447 seperti ini. Dunia itu satu hari satu tanggal. Nah, bagaimana ngitungnya sudah saya hitungkan 350 tahun. Di mana di permukaan bumi ini terpenuhi Pak. Tingginya 5 derajat, tinggi bulan, tinggi hilalnya itu ya dari permukaan bumi ke atas 5 derajat, jaraknya matahari dengan bulan 8 derajat. Itu di mana terpenuhinya? Kalau terpenuhi maka tanggal di seluruh dunia. Ya kan? Kalau tidak terpenuhi sebelum tengah malam, maka lihat di New Zealand paling timur itu istimewanya sebelum terbit fajar atau enggak? Nah sudah dihitung. Ya. Jadi ini naiknya luar biasa Pak. Dari wujud hilal langsung imkan ru'yah. Tidak tanggung-tanggung, naiknya itu dari 0 ke 5. Nah itu. Kalau pemerintah kan enggak. Dari 2 ke 3. Kita sudah langsung Pak untuk global. Pertanyaannya ada ngapa kok nggak diselesaikan Indonesia saja? Kan begitu. Kalau hanya Indonesia atau regional ASEAN nanti masih bermasalah. Kita aja itu untuk jangka panjang dunia aja langsung kan begitu. Muhammadiyah sudah biasa itu, ya kan, istihad untuk pencerahan. Kapan mau bersatunya? Ya wallahu alam. Kan begitu, ini kan Ahmad Muktamar itu, Makassar, di Surakarta. Kapan mau arah kiblat 100 tahun? Pan kalian muda. Yakin apa ya yakin? Arah kiblat kan paling muda. Itu 100 tahun, Pak. 1 abad. Itu. Baru umat Islam Indonesia itu baru benarkan masjid musola itu Pak, panjenengan kemana-mana. Kan musola. Ada satu yang luar biasa, yang langsung diterima. Yaitu mundurnya 8 menit. Sudah saya survei, mohon maaf ya, sudah saya survei. Banyak orang yang ngikuti pada bulan Ramadan ikut hisabnya, imsaknya Muhammadiyah. 8 menit lumayan itu, Pak. Kalau disambung ahli hisabnya sudah berapa itu? Sedotan gitu. Gitu. Sudah saya survei, Pak. Ternyata nanti setelah Ramadan kembali lagi, Pak. Kembali lagi. Itu. Coba, sudah masih adzan, Allahu Akbar di sebelah kita. Kita kan masih belum makan. Kata Kanjeng Nabi itu, ya. Kalau sudah terbit fajar, berhenti makan. Lalu subuh. Kalau belum terbit fajar, maka makanlah larangan subuh. Nah, terbit fajarnya kita ini adalah 8 menit dari pemerintah, hisabnya pemerintah. Namanya jadwal imsak itu jadwal waktu sholat digunakan pada bulan Ramadan. Kemudian Pak Jambe itu membuat istihad 10 menit untuk persiapan. Mengapa? Apa filosofinya kok 10 menit?
Orang Indonesia beda dengan orang Arab kondisi sosiologisnya. Orang Indonesia itu yang dimakan banyak. Jadi kalau mau sahur itu ada roti, ada rawon, ada gulai, ada sate. Ini. Ya kan ada kekil, persiapan ini. Nanti masih ahli hisab juga. Maka kasih jeda 10 persiapan itu. Kalau arti lugawinya kan imsak kan menahan, berhenti sudah. Al-mauquf. Tapi enggak. Jadi Pak Saudin Jambe, ya orang Majelis Tarjih, mimpin Badan Hisab Ruqyat zaman dulu tahun 73, 72. Lihat sosiologi orang Indonesia beda dengan orang Arab. Imsak 1 keping roti atau 3 kurma minum sudah selesai udah. Nah orang Indonesia makanya ada jadwal imsak. Imsak itu diartikan bukan menahan tapi hati-hati. Persiapan, kalau nggak persiapan supaya pada waktu saat subuh mulai puasa sudah yakin. Itu loh maksudnya, Pak. Nah kalau di radio, di alarm, di di HP, kalau imsak itu boleh, masih 10 menit lagi. Apalagi ikut Muhammadiyah, ada imsak yang umum masih 8 menit, 18 menit, wah lumayan. 18 menit ya. Nah coba, saya ada di satu perkampungan sana itu, fanatik sekali itu. Ternyata kula nderek imsaknya Muhammadiyah di sebelah timur. Pokoknya di wilayah Bangil ke timur itu kula nderek. Padahal ya lingkungan pondok pesantren yang biasa itu. Nah sudah saya survei tempat yang lain begitu. Saya tanya kiainya, Kiai, di beberapa tempat sudah saya survei. Kalau imsak itu nderek pemerintah, kula nderek Muhammadiyah, kula ahli hisab ya. Kan kiai-kiai kan banyak ahli hisab itu. Loh, sedotan berapa? 8 menit itu. Udah lagi, sudah itu. Nah, sudah saya datangi Pak kiai-kiai itu, Pak, termasuk santrinya. Loh, itu Pak. Kenapa kok nggak ikut pemerintah? Yang mboten kalau ini ahli hisab Pak. Gitu. Nah, panjang tanya kanan kiri nanti begitu. Secara diam-diam kan ikut imsaknya Muhammadiyah. Nah gitu ya. Oke. Nah itu yang langsung diterima Pak. Langsung diterima. Tidak ada perbedaan. Fatwa yang langsung diterima umum di semua kalangan memangnya dikendaki. Mereka pemerintah kemalaman itu. Nah coba Pak, mohon maaf sekali ya, mohon maaf. Bapak tugas dari jauh gitu kan, dari jauh. Mau pulang. Ya kan, kangenlah dengan si bini itu, si bini. Ya. Nah, kan masih ada 8 menit kan masih saya cerita kan gitu kan. Misalkan gitu, ayo. Kan masih bisa, betul lah bisa ya Pak. Mohon maaf ya. Ya ini. Iya kan? Loh halal kan? Halal. Bukan halal itu. Ya kan gitu, contohnya itu. Nah, saya survei Pak. Oh iya. Ya, enggak ngerti Pak kalau imsak itu dikira itu Pak Jambe yang bikin. Kemudian jadwal waktu sholat dijadikan imsak itu khusus Ramadan jadinya. Dan diterima oleh masyarakat sehingga namanya imsak, jadwal imsak. Di dunia mana enggak ada. Nah, ini kemudian kita lanjut. Dunia nanti satu begini Pak. Ya. Mau tidak mau karena ini sudah ditanfid, kita sebagai warga persyarikatan maka harus tunduk dan taat. Ya kan? Namun demikian karena ini organisasi keagamaan kemasyarakatan tidak ada sanksi gitu. Ya kan? Tidak ada sanksi. Beda dengan hukum. Kalau ada sanksi banyak kena sanksi itu, Pak. Sudah ditanfid masih tidak digunakan. Nah, ini contohnya ini. Nah itu Pak, yang sebelah sana itu tingginya 5 derajat, jaraknya itu 8. Loh, bagaimana cara menghitungnya? Ya tentunya Bapak karena bukan ahli ya sami'na wa ata'na, apa yang diputuskan di maklumat ya sudah diikuti saja ya. Dan ini sudah ditanfid maka kita ngikuti, sudah kita bikinkan prototipenya ini. Dan ternyata Bapak Ibu di kitab fikih hampir semua kitab yang jumhur
itu menggunakan matlak global. Nah itu. Dan ini banyak ini tidak banyak dibahas. Ternyata. Ya kan? Ternyata dari kitab fikih itu menggunakan ru'yat global. Ini sudah persiapan supaya yakin Muhammadiyah itu misalkan belum ada ahli yang muncul, sudah kita hitungkan 350 tahun. Cara menghitungnya bagaimana dan sebagainya itu sudah ada ya. Ini bukunya sudah saya bikinkan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya. Walaupun kami nanti saya sudah tidak ada 250 tahun lagi generasi setelah Gen Z ya. Nah ini tentunya Bapak Ibu tidak terlalu belum banyak paham ya, sementara ikuti aja sambil nanti kita pembelajaran ya. Ya kita harus generasi ya seperti hanya Kiai Dahlan sungguh-sungguh, walaupun hanya arah kiblat tetapi diamalkan. Ini parameternya nanti. Nah ini sudah ditanfid, mohon. Ini sudah ditanfid. Berarti di poin selanjutnya itu, poin ketiga itu berlaku tanggal 1 Muharram 1447. Jadi kalau tahun depan, terima kasih ya sebagaimana Bapak Ibu yang sudah mendengarkannya, dan insya Allah Syawal nanti ya sudah saya hitungkan 30 metode tanggal 1 Syawal 1446 Hijrah bertepatan tanggal 31 Maret 2025 itu. Sebagaimana dalam maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah, ini maklumatnya saya sudah menghitungkan 30 metode perhitungan. Ya, insya Allah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tentunya belum banyak yang saya sampaikan, tetapi setidaknya memberi pencerahan di Masjid Muhammadiyah Gunung Sari Indah. Dan yang satu mohon segera direalisasikan, arah kiblat rumah-rumah muslim, mohon timnya itu nanti kami bantu ya, mudah-mudahan. Sebagaimana di Indonesia ini satu kelurahan warga Muhammadiyah sudah saya bantu ya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.